Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Jordan Tamariska Bruginting dengan NIM akhir 023. Di sini saya akan membuat tugas video inklusi tentang aksi nyata pada SMP dan SMA sekolah reguler anak kebutuhan khusus, di mana berita yang saya angkat pada video kali ini adalah seorang pelajar berkebutuhan khusus dianiaya pengamen di Cakung gara-gara tidak memberikan uang, di mana ringkasan masalahnya sebuah video yang viral menunjukkan seorang pelajar berkebutuhan khusus yang dianiaya oleh seorang pengamen di Cakung, Jakarta Timur. Insiden tersebut terjadi karena pelajar tersebut tidak memberikan uang kepada pengamen. Dalam rekaman, terlihat pengamen tersebut memukul dan mendorong pelajar itu secara kasar. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari media sosial dan banyak pengguna mengecam tindakan kekerasan terhadap individu yang berkebutuhan khusus. Pihak berwenang diharapkan dapat mengambil alih pelaku untuk mencegah kejadian selanjutnya. Dan di mana rancangan aksi nyata yang akan saya buat yaitu kampanye kesadaran masyarakat seperti mengadakan seminar, workshop, dan diskusi publik yang melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat umum. Yang kedua itu pelatihan untuk pengamen dan pekerja jalanan, menyelenggarakan pelatihan tentang komunikasi yang baik dan cara menangani situasi konflik secara damai. Yang ketiga, program dukungan psikologis, menyediakan layanan konseling gratis bagi korban dan pelatih bagi keluarga dalam mendukung individu berkebutuhan khusus. Dan yang penyebab masalahnya itu bisa pelatihan keluarga untuk mendukung individu berkebutuhan khusus dan layanan konseling gratis untuk korban kekerasan dapat menyebabkan dampak negatif seperti penyebab kurangnya dukungan emosional. Korban kekerasan mungkin tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan perasaan mereka yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Dan kedua, minimnya pengetahuan keluarga. Keluarga yang tidak dilatih tentang cara mendukung anggota keluarga yang memiliki berkebutuhan khusus mungkin tidak tahu bagaimana berinteraksi atau membantu mereka dengan cara yang positif. Yang ketiga itu stigma sosial. Korban dapat merasa terisolasi dan tidak didukung jika masyarakat tidak memahami kebutuhan khusus mereka. Dan dampaknya itu dampak negatif gangguan kesehatan mental. Korban kekerasan dapat mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan, dan stres pancas trauma dan yang berkepanjangan jika tidak mendapat dukungan yang tepat. Perkembangan sosial yang terhambat, anak-anak yang tidak menerima dukungan emosional dan pendidikan dari keluarga mereka cenderung mengalami kesulitan dan dalam menjalin hubungan sosial dan mengembangkan perilaku agresif atau menarik diri dari lingkungan. Penurunan prestasi akademik. Anak-anak mungkin kehilangan minat dalam belajar, mengalami kesulitan berkonsentrasi, dan menunjukkan penurunan prestasi akademik jika mereka tidak menerima dukungan psikolog. Risiko perilaku berisiko. Anak-anak yang mengalami trauma kekerasan dapat melakukan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat, perilaku kriminal, atau hubungan seksual yang tidak aman. Dampak jangka panjang pada kesehatan fisik. Solusi masalahnya ini dapat dilihat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mengapa? Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak individu berkebutuhan khusus dapat mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan tentang empati dan toleransi juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang kedua, pelatihan untuk pekerja jalanan. Mengapa memberikan pelatihan kepada pengamen dan pekerja jalanan tentang cara berinteraksi dengan semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengurangi potensi konflik dan kekerasan. Dan yang ketiga itu peningkatan pengawasan di ruang publik. Mengapa? Dengan meningkatkan patroli keamanan dan memasang kamera pengawas di area rawan, tindakan kekerasan dapat dicegah dan pelaku dapat diidentifikasi dengan cepat jika insiden terjadi. Keempat, layanan konseling dan dukungan psikologis. Menyediakan layanan konseling bagi korban kekerasan dan pelatihan bagi keluarga akan membantu individu berkebutuhan khusus dalam mengatasi trauma serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Yang kelima, advokasi kebijakan perlindungan. Mengapa? Menggalang dukungan untuk kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan anak berkebutuhan khusus dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengurangi kekerasan dan diskriminasi. Dan rancangan aksi nyatanya
yaitu kampanye kesadaran masyarakat, tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak individu berkebutuhan khusus, kegiatan seminar dan diskusi publik. Dua, pelatihan untuk pengamen, tujuannya mengajarkan empati dan interaksi yang baik. Kegiatan ini melatih komunikasi dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, peningkatan pengawasan publik, tujuannya mencegah dan kekerasan di tempat umum. Dan kegiatan ini patroli keamanan dan pemasangan kamera pengawas. Dan dukungan psikologi, tujuan membantu korban dan keluarga. Kegiatan ini layanan konseling gratis dan pelatihan untuk keluarga. Advokasi kebijakan, tujuan mendorong undang-undang perlindungan individu berkebutuhan khusus, dan kegiatannya bisa menggalang dukungan dari NGO, GO, dan masyarakat. Dan keenam, kolaborasi dengan media. Kegiatan kampanye tujuannya menyebarluaskan informasi tentang perlakuan terhadap individu berkebutuhan khusus. Kegiatan ini bisa berupa kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran. Evaluasi rancangan aksi nyatanya seperti kampanye kesadaran masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman dan empati masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus. Dan kelemahannya itu memerlukan waktu dan sumber daya untuk mencapai perubahan sikap yang signifikan. Dampak jangka pendek mungkin terbatas. Pelatihan untuk pengamen di mana mengajarkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang dapat mengurangi insiden kekerasan, dan di mana dalam kelemahnya itu pelatihan harus berkelanjutan dan diikuti oleh pengamen secara konsisten agar efektif. Partisipasi mungkin lebih sulit dijamin. Yang ketiga itu peningkatan pengawasan publik, di mana kekuatan dapat mencegah tindakan kekerasan di ruang publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan kelemahannya itu memerlukan investasi finansial dan sumber daya untuk implementasi. Ada potensi masalah privasi yang perlu diperhatikan. Keempat itu dukungan psikologis, kekuatan memberikan bantuan langsung kepada korban dan keluarga, membantu mereka pulih dari trauma. Dan kelemahannya ketersediaan layanan mungkin terbatas, stigma terhadap layanan kesehatan mental dapat menghalang akses. Dan kelima itu advokasi kebijakan, kekuatan dapat menghasilkan perubahan sistem yang lebih permanen dan mendukung individu yang berkebutuhan khusus. Dan keenam itu kolaborasi dengan media. Media dapat memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kesadaran publik dengan cepat. Kelemahan pesan harus disampaikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sensasionalisme yang dapat merugikan. Dan di mana kesimpulannya yaitu rancangan aksi nyata ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam perlindungan individu anak berkebutuhan khusus. Namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan strategi yang digunakan agar lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sekianlah video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dengan itu saya menutup dengan paraman Santi. Om Santi 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 Om.